Sekarang, jangan gugup, tapi ada lubang di alam semesta kita. Apakah itu bocor? Lubang itu lebih besar dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Pikiran manusia bahkan tidak bisa membayangkan sesuatu sebesar ini. Ya, pikiranku jelas tidak bisa. Apakah itu lubang hitam yang sedang tumbuh? Apakah tata surya kita akan tersedot ke dalam kehampaan raksasa ini? Apakah aku melebih-lebihkan semuanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta tidak terisi secara merata dengan materi. Area kosong sangat besar, disebut void, membentuk 80% alam semesta. Galaksi Bima Sakti kita bahkan berada di salah satu void, dikenal sebagai lubang lokal. Namun, ada satu void benar-benar di level berbeda. Void ini disebut Void Bohots dan sering dijuluki The Great Nothing, ketiadaan besar. Ini adalah gelembung ruang angkasa yang sangat besar dan hampir kosong, terletak jauh di konstelasi Bohotes. Ukuran murninya membuat formasi aneh ini terasa tak masuk akal. Void Bohotes membentang sejauh sekitar 330 juta tahun cahaya, atau bahkan lebih jauh lagi. Sebagai perbandingan, tata surya kecil kita lebarnya hanya sedikit lebih dari sekitar 3 tahun cahaya. Namun, Void Bohotes hanya berisi sangat sedikit galaksi. Dibandingkan dengan bagian alam semesta lainnya, tempat ini kosong. Itu menjadikannya salah satu void terbesar yang diketahui, dan salah satu ruang kosong terbesar yang pernah ditemukan. Jika galaksi kita berada di dalam Void Bohotes, kita tidak akan pernah melihat galaksi lain selama sebagian besar sejarah. Hingga tahun 1960-an, teleskop kita memang belum cukup kuat. Galaksi-galaksi lain akan terlalu jauh dan terlalu redup untuk bisa terlihat. Baru pada tahun 1960-an, ketika teleskop menjadi jauh lebih baik, kita akhirnya bisa melihat galaksi-galaksi yang sangat redup dan jauh. Jika kita hidup di dalam void itu, saat itulah kita pertama kali akan menyadari bahwa galaksi lain memang benar-benar ada. Tapi mari kita cari tahu satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana ruang kosong raksasa seperti itu bisa terbentuk? Setelah Big Bang, seluruh materi di alam semesta mulai menyebar, tapi penyebarannya tidak merata. Perbedaan kecil dan acak disebut fluktuasi kuantum, membuat beberapa area punya sedikit lebih banyak materi daripada yang lain. Area lebih padat punya gravitasi lebih kuat sehingga menarik lebih banyak materi lagi. Seiring waktu, hal ini membuat wilayah lain hampir kosong. Begitulah cara galaksi-galaksi berkumpul dan bagaimana kekosongan besar tercipta di antaranya. Jadi seiring waktu, galaksi-galaksi juga saling menarik, membentuk struktur panjang seperti benang yang disebut filamen. Bersama-sama, filamen-filamen itu membentuk jaringan raksasa seperti busa di seluruh alam semesta. Galaksi-galaksi berkumpul di sepanjang benang-benang itu, sementara ruang kosong di antaranya menjadi kekosongan, mirip seperti gelembung dalam busa. Kekosongan yang lebih kecil perlahan-lahan bergabung menjadi yang lebih besar. Itulah cara wilayah raksasa seperti Bohotes Void terbentuk. Saat ini, filamen dan kekosongan membentuk struktur terbesar di alam semesta. Filamen-filamen lebih panas dan lebih energik, sedangkan kekosongan lebih dingin dan jauh lebih kosong. Sekarang Bohotes Void sangatlah besar dan mencakup sekitar 0,35% dari diameter seluruh alam semesta yang teramati. Namun di dalam ruang yang sangat besar ini, hanya ada sekitar 60 galaksi, kebanyakan memanjang seperti tabung di bagian tengahnya. Biasanya, wilayah sebesar ini akan berisi sekitar 2000 galaksi. Kekosongan ini juga dikelilingi oleh gugus galaksi besar seperti Ursa Major, Shapley, Hercules, Corona Borealis, dan Bohotes. Hal ini membuat kekosongan di tengahnya terasa semakin mengejutkan. Para ilmuwan menyadari adanya ruang kosong dan kelompok galaksi pada tahun 1970-an ketika teknologi memungkinkan melihat alam semesta dalam 3 dimensi. Kekosongan Bohotes ditemukan pada 1981 oleh astronom Amerika Robert Kirshner dari Universitas Michigan. Saat itu, Kirshner dan timnya memetakan alam semesta 3 dimensi dengan mengukur kecepatan galaksi menjauh dari kita. Metode ini disebut survei pergeseran merah. Saat melakukan ini, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Wilayah ruang sangat besar, di mana hampir tidak ada apa-apa yang muncul. Itu pada dasarnya adalah titik kosong raksasa di peta. Para ilmuwan langsung menyingkirkan beberapa ide dramatis. Kekosongan Bohotes bukanlah lubang hitam karena masih mengandung sejumlah kecil galaksi, hanya saja jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Itu juga bukan nebula gelap, yaitu awan gas dan debu yang padat yang menghalangi cahaya. Kekosongan Bohotes tidak sedang menyembunyikan galaksi. Memang dari awal nggak ada begitu banyak galaksi di sana.
Kekosongan Bohtes membantu para ilmuwan mempelajari bagaimana alam semesta berubah dan berkembang. Karena sangat kosong, tempat ini sangat bagus untuk mempelajari energi gelap. Alam semesta kita terdiri dari materi normal, materi gelap, dan energi gelap. Materi normal adalah segala sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mata sendiri atau dengan bantuan alat. Materi normal membentuk sekitar 5% dari alam semesta. Sekitar 27% dari alam semesta adalah materi gelap, dan energi gelap mengambil sekitar 68%. Ini adalah sebuah kekuatan yang bertanggung jawab atas perluasan alam semesta. Kita benar-benar tidak tahu apa itu energi gelap, jadi para ilmuwan sangat antusias dengan setiap kesempatan untuk mempelajarinya dan mengetahui lebih banyak tentang cara kerjanya. Kekosongan juga berguna untuk mempelajari neutrino, partikel yang sangat kecil yang bisa bergerak melintasi ruang angkasa tanpa terjebak. Mereka sering disebut partikel hantu karena hampir mustahil untuk ditangkap. Mereka melayang melewati ruang angkasa dan menembus tubuh kita tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, triliunan dari mereka sedang melewati tubuhmu, dan kamu sama sekali tidak merasakannya. Neutrino terbentuk di tempat-tempat dengan energi tinggi, seperti matahari, bintang yang meledak, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka ada di mana-mana, hanya kalah jumlah dari partikel cahaya di alam semesta. Yang membuat neutrino benar-benar aneh adalah mereka bisa berubah saat bergerak. Mereka hadir dalam 3 jenis, dan mereka bisa berganti-ganti di antara ketiganya saat bergerak. Para ilmuwan juga belum tahu berapa berat neutrino atau jenis mana yang paling berat. Mempelajari lebih banyak tentang mereka membantu menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja. Seiring waktu, misi luar angkasa akan mengamati wilayah kosong ini. Dengan membandingkan apa yang mereka lihat dan prediksi komputer, ilmuwan berharap bisa mempelajari lebih banyak tentang neutrino dan lebih memahami cara kerja alam semesta. Salah satu misi luar angkasa itu adalah Euclid. Data dari Euclid akan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis Bohtes void dan kekosongan kosmik serupa lainnya. Tugas Euclid adalah mempelajari alam semesta gelap. Euclid melakukan ini dengan membuat peta 3 dimensi besar ruang angkasa, mengamati miliaran galaksi hingga 10 miliar tahun cahaya, dan mencakup sebagian besar langit. Kini, ilmuwan tahu energi gelap membuat alam semesta mengembang lebih cepat, dan materi gelap membantu galaksi terbentuk dan tetap menyatu. Namun mereka masih belum tahu apa sebenarnya kedua hal itu. Dengan mengamati bagaimana alam semesta berubah selama 10 miliar tahun terakhir, Euclid membantu ilmuwan memahami bagaimana ruang angkasa berkembang, galaksi terbentuk, dan seperti apa energi gelap, materi gelap, serta gravitasi. Euclid setinggi 15 kaki dan selebar 12 kaki. Euclid punya 2 bagian utama, satu untuk mengoperasikan wahana seperti daya, komputer, kemudi, dan satu lagi menampung teleskop dan 2 kamera. Satu kamera mengambil gambar dalam cahaya tampak, yang bisa dilihat mata kita, kamera lain melihat dalam cahaya inframerah, membantu ilmuwan menemukan galaksi sangat jauh. Euclid diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 dari Florida pada Juli 2023 dan mulai penelitian pada Februari 2024. Sekarang Euclid mengorbit jauh dari bumi, hampir 1 juta mil jauhnya. Ia berada di titik khusus di luar angkasa, bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Ini membuat pandangannya stabil dan memudahkan mempelajari alam semesta. Euclid direncanakan beroperasi 6 tahun, tapi bisa bertahan lebih lama jika tidak kehabisan bahan bakar. Pada Oktober 2024, Euclid merilis bagian pertama peta raksasa alam semestanya. Seiring waktu, Euclid akan memindai lebih dari sepertiga langit di luar galaksi Bima Sakti, menangkap miliaran galaksi, beberapa sangat jauh sehingga cahayanya butuh hingga 10 miliar tahun untuk sampai ke kita. Gambar yang diambil wahana antariksa ini sekitar 4 kali lebih tajam dibandingkan teleskop di bumi. Euclid mempelajari cahaya secara detail untuk mengetahui apa yang membentuk galaksi dan bagaimana mereka bergerak. Euclid akan melakukan ini untuk ratusan juta bintang dan galaksi, menciptakan perpustakaan data luar angkasa terbesar yang pernah dibuat oleh misi luar angkasa. Oh, omong-omong, Euclid dinamai dari seorang matematikawan Yunani kuno yang membantu menciptakan geometri, ilmu yang mempelajari bentuk dan ruang. Ilmuwan memilih nama ini karena memahami bentuk alam semesta, membantu menjelaskan bagaimana materi dan energi tersebar di ruang angkasa. Sekarang kamu sudah tahu. Sebuah lubang cacing raksasa atau sederhananya, sebuah koneksi antara wilayah-wilayah ruang waktu terbuka di angkasa dekat bumi. Dunia kita menghadapi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satelit-satelit terbakar, langit terbelah oleh badai radiasi, seluruh jaringan listrik padam.
Atmosfer membengkak dan terbakar, lautan mendidih, perisai magnetik hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, lubang cacing itu menjadi tidak stabil. Ruang waktu mulai terurai, mencabik-cabik bumi dari dalam keluar. Orang-orang mencari perlindungan, tapi tak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Lihatlah kehancuran ini. Ini bukan sekadar skenario fiksi ilmiah. Ini adalah kiamat kosmik yang menunggu untuk terjadi dan menulis ulang nasib umat manusia. Masalahnya, beberapa lubang hitam mungkin sebenarnya adalah portal rahasia di luar angkasa. Kedengarannya seperti sesuatu yang langsung diambil dari Stranger Things, tapi ini bukan. Para ilmuwan telah bertanya-tanya selama bertahun-tahun apakah beberapa lubang hitam sebenarnya adalah lubang cacing yang menyamar, terowongan melalui ruang dan waktu. Dan sekarang, sebuah studi baru mengatakan bahwa hal ini mungkin saja terjadi, setidaknya secara teori. Lubang cacing itu seperti jalan pintas kosmik yang memungkinkanmu muncul di bagian lain alam semesta yang sama sekali berbeda. Sayangnya, kita belum pernah menemukan satu pun, dan seluruh konsep ini masih hidup di ranah bagaimana jika. Inilah masalahnya. Untuk benar-benar membuat lubang cacing berfungsi, kamu membutuhkan sesuatu yang disebut energi negatif. Itu bukan hanya langka, bahkan tidak ada di alam semesta biasa. Mungkin di dunia fisika kuantum yang aneh, tapi bahkan di sana pun, hal itu sangat tidak pasti. Namun para ilmuwan punya pemikiran yang liar. Bagaimana jika beberapa lubang hitam bukan hanya penyedot ruang angkasa raksasa yang menelan segala sesuatu di sekitarnya, tapi sebenarnya adalah lubang cacing tersembunyi? Kemungkinannya sangat kecil, seperti memenangkan lotre sambil tersambar petir dan menemukan makhluk luar angkasa pada saat yang sama. Tapi secara matematis itu tidak mustahil. Disinilah studi baru itu berperan. Para peneliti meneliti jenis lubang hitam aneh yang disebut lubang hitam Schwarzschild. Lubang hitam ini tidak berputar, tidak memiliki muatan listrik, dan seperti yang bisa diduga, sepenuhnya bersifat hipotetis. Mereka hanyalah versi matematis dari lubang hitam, bukan sesuatu yang pernah kita lihat di luar angkasa. Bagaimanapun juga, tim tersebut mempelajari sesuatu yang disebut mode kuasi normal, yang pada dasarnya adalah cara mewah untuk menyebut bagaimana ruang bergetar di sekitar lubang hitam ketika kamu mengganggunya. Getaran-getaran ini tidak berlangsung selamanya. Getaran itu memudar seperti suara dering yang kamu dengar saat memukul lonceng. Dengan menganalisis getaran ruang waktu itu, para ilmuwan mencoba mencari tahu apakah mereka bisa membedakan antara lubang hitam biasa dan lubang cacing yang menyamar sebagai lubang hitam. Ternyata, sangat sulit untuk membedakan keduanya. Tapi mungkin memang itulah tujuannya. Lubang cacing mungkin saja bersembunyi di tempat terbuka, mengenakan kostum lubang hitam seolah-olah sedang merayakan Halloween di luar angkasa. Lubang cacing bisa meniru perilaku lubang hitam hampir dengan sempurna, setidaknya di atas kertas. Para peneliti mengunggah seluruh studi ini ke arsip, tempat penggemar sains membagikan ide mereka sebelum masuk ke jurnal besar. Penelitian ini juga sudah diterbitkan di Physical Review Day, majalah fisika yang sangat bergengsi. Hal paling keren adalah ini bukan ide yang benar-benar baru. Ilmuwan telah memperdebatkan soal lubang hitam atau lubang cacing ini selama beberapa dekade. Pada tahun 2021, beberapa peneliti bertanya-tanya apakah lubang hitam raksasa di pusat galaksi yang disebut inti galaksi aktif sebenarnya adalah pintu masuk lubang cacing. Dan pada tahun 2022, sebuah tim di Bulgaria mengatakan bahwa cahaya yang berasal dari lubang cacing bisa terlihat hampir persis seperti yang berasal dari lubang hitam. Ada juga teori tingkat fiksi ilmiah bahwa beberapa lubang hitam mungkin berpasangan dengan kembarannya yang berlawanan, yang disebut lubang putih. Lubang putih pada dasarnya memuntahkan materi keluar alih-alih menyedotnya masuk. Bersama-sama, lubang hitam dan lubang putih bisa membentuk terowongan lubang cacing. Tapi sejauh ini belum ada yang menemukan lubang putih juga. Jadi gagasan itu masih sebatas teori. Ngomong-ngomong, dalam studi terbaru ini, para penulis menunjukkan bahwa lubang cacing dan lubang hitam tidak hanya tampak mirip, tetapi juga terdengar mirip. Setidaknya dalam cara ruang waktu bergetar di sekitarnya saat terkena sesuatu. Jadi, langkah kita selanjutnya seharusnya adalah menyempurnakan model ilmiah kita, terutama di bagian lubang cacing yang disebut tenggorokan. Para ilmuwan ingin melihat apakah lubang cacing bisa meniru perilaku lubang hitam dengan lebih baik lagi, tapi itu rumit. Beberapa perhitungannya jadi sangat sulit. Bagaimanapun juga, bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak tentang lubang cacing misterius ini? Kamu pasti pernah melihatnya di hampir setiap film fiksi ilmiah, terowongan ajaib luar angkasa yang memungkinkanmu melompati alam semesta. Einstein pertama memimpikan konsep ini. Lubang cacing masih 100% hipotetis dan kita belum pernah menemukan satu pun.
Tapi itu tidak menghentikan orang-orang untuk membuat teori. Misalnya, bagaimana jika sebuah lubang cacing mulai menyedot materi seperti yang dilakukan lubang hitam? Jika sebuah lubang cacing mulai memakan benda-benda seperti debu, gas, atau puing-puing luar angkasa, itu akan menciptakan tornado plasma, benar-benar badai api luar angkasa di tenggorokannya. Dan badai berputar ini, pada akhirnya akan meledak keluar dari sisi lain lubang cacing, menembakkan plasma panas dengan kecepatan hampir 125 juta mil per jam. Itu sekitar 1/5 kecepatan cahaya. Di dalamnya juga akan sangat panas. Begitu panas hingga kemungkinan besar bisa memicu fusi nuklir. Tentu saja, semua ini masih sebatas teori. Belum ada yang pernah melihat lubang cacing melakukan hal ini. Sebenarnya, belum ada yang pernah melihat lubang cacing melakukan apapun. Namun, secara matematis, hal itu bisa saja terjadi jika suatu saat kita menemukan lubang cacing. Sisi positifnya, kita mungkin akan bisa melihat peristiwa yang begitu dramatis. Meskipun lubang cacing tidak memiliki horizon peristiwa alias titik tanpa jalan kembali seperti lubang hitam, mereka tetap membelokkan cahaya. Biasanya, kamu mungkin tidak bisa melihat sesuatu seperti itu, tapi benda ini begitu terang karena badai plasma, sehingga kamu benar-benar bisa melihatnya bersinar di luar angkasa. Bayangkan seperti lubang hitam, tapi dengan pusat yang bercahaya, bukan hanya kegelapan, dan semburan plasma menyala yang keluar dari satu sisi, seperti keran ruang angkasa yang rusak. Tetap saja, jangan terlalu berharap bisa melihatnya dalam waktu dekat. Bahkan jika kita menemukan lubang cacing, kemungkinan besar itu tidak akan bertahan lama. Lubang cacing itu bisa saja hancur atau berubah menjadi jenis ruang waktu yang sama sekali berbeda sebelum kita sadar apa yang sedang kita lihat. Selain itu, ingatlah bahwa lubang cacing mungkin terlihat hampir persis seperti lubang hitam kecuali jika Anda tahu jenis polarisasi cahaya, bagaimana gelombang cahaya sejajar yang harus dicari. Sekarang, mari kita bahas sedikit lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Anda mungkin mengenalnya sebagai monster luar angkasa gila yang menyedot segala sesuatu di sekitarnya, gas, debu, bahkan cahaya. Dan begitu sesuatu melewati horizon peristiwa lubang hitam, ia akan terperangkap selamanya. Para ilmuwan mengatakan bahwa di dalamnya, segala sesuatu dihancurkan menjadi titik kecil yang disebut singularitas, di mana hukum fisika yang biasa benar-benar tidak berlaku. Namun pada tahun 2010, seorang fisikawan bernama Nikodine Poplawski memiliki ide yang gila. Bagaimana jika lubang hitam tidak memiliki singularitas? Sebaliknya, bagaimana jika pusat lubang hitam sebenarnya adalah pintu menuju alam semesta lain? Mungkin seluruh alam semesta kita lahir dari materi yang keluar dari lubang hitam di alam semesta induk. Teori Poplawski menggunakan sesuatu yang disebut torsi, yaitu semacam puntiran gravitasi aneh yang mencegah materi dihancurkan tanpa batas. Karena adanya torsi, alih-alih menabrak singularitas, materi di dalam lubang hitam dapat menciptakan sebuah terowongan yang disebut jembatan Einstein-Rosen, atau lebih sederhana lagi, wormhole yang menghubungkan lubang hitam dengan lubang putih. Jadi, bayangkan materi jatuh ke dalam lubang hitam di satu alam semesta, lalu muncul dari lubang putih di alam semesta lain. Poplawski berpikir, hal ini bisa menjelaskan Big Bang. Tapi sebagai sebuah pantulan besar, artinya alam semesta terus mengalami siklus fase ekspansi dan kontraksi, bukan hanya satu ledakan besar saja. Sayangnya, jika terowongan seperti itu memang ada, itu akan menjadi perjalanan satu arah. Tidak ada yang akan kembali ke alam semesta asal. Beberapa ilmuwan masih skeptis karena torsi belum terbukti, tapi para ahli lain menganggap model Poplawski sangat menjanjikan. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa seluruh alam semesta kita mungkin hidup di dalam sebuah lubang hitam raksasa yang lebarnya ratusan miliar tahun cahaya. Sekarang, kita hanya perlu mencari cara untuk menguji hal ini. Studi luar angkasa di masa depan mungkin akan memberi kita lebih banyak petunjuk, seperti memeriksa apakah alam semesta kita tertutup, yang pada dasarnya berarti alam semesta itu melengkung tanpa tepi, atau meneliti lebih dalam radiasi latar kosmik, yaitu cahaya sisa dari Big Bang. Sepertinya ada celah yang menakutkan dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Para ilmuwan telah membandingkan seberapa cepat alam semesta memuai. Dua metode, dua pengukuran, jawaban yang sama sekali berbeda dan tidak ada yang tahu alasannya. Ketika mereka menyelam lebih dalam ke dalam hal ini, sebuah ide baru yang menakutkan muncul. Seluruh alam semesta kita mungkin berputar. Jika itu benar, hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang ruang, waktu, dan bahkan bagaimana dunia akan berakhir. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, mari kita bahas bagaimana alam semesta kita memuai. Bagaimana tepatnya alam semesta mengembang? Menjadi apa? Kita pertama kali menyadari hal ini sekitar 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, orang mengira alam semesta itu abadi dan tidak berubah.
Lalu datanglah Edwin Hubble. Dia mengamati alam semesta dengan teleskop dan menyadari cahaya yang datang ke planet kita berasal dari galaksi-galaksi yang bergerak menjauhi kita. Galaksi-galaksi itu tidak diam. Seluruh alam semesta sedang bergerak, dan ini menjadi salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah. Gerakan ini dimulai dengan Big Bang. Itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Seluruh alam semesta, semua materi, energi, ruang, dan waktu meledak dari titik yang sangat panas dan padat. Dentuman tersebut mengirimkan gelombang kejut, memberikan dorongan awal pada semua benda dan partikel. Begitulah cara mereka mulai saling menjauh satu sama lain. Masalahnya, mereka tidak melayang ke ruang terbuka. Tidak, mereka menciptakan ruang itu sendiri dengan cara melayang. Katakanlah kamu memegang sebuah balon. Kamu menggambar beberapa titik di atasnya. Kamu mulai meniupkan udara ke dalamnya. Balon menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan setiap titik pada permukaannya bergerak menjauh dari setiap titik lainnya saat balon mengembang. Ketika titik-titik bergerak menjauh, pada dasarnya mereka menciptakan ruang di antara mereka dengan menjauh satu sama lain. Jadi alam semesta tidak mengembang ke suatu ruang misterius. Ruang itu sendiri hanya ada di alam semesta kita, lahir di antara titik-titik yang bergerak. Dorongan Big Bang sangat kuat sehingga alam semesta mulai mengembang dengan sangat cepat. Sulit untuk dibayangkan. Jika kamu sedang bersantai dan menyaksikannya dari samping, maka seluruh alam semesta akan tampak seperti muncul dari suatu tempat dalam waktu kurang dari sekejap. Kamu bahkan tidak akan mendengarnya karena tidak ada suara dalam ruang hampa. Tidak akan ada apa-apa, lalu kamu hanya akan berkedip dan bam, dunia ada di mana-mana. Dentuman itu sangat besar sehingga alam semesta masih terus mengembang hingga sekarang. Bahkan setelah miliaran tahun kemudian, ruang angkasalah yang terus meregang. Dan setiap titik di dalamnya bergerak semakin jauh, termasuk kita. Kita hanya bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat, semacam itu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa semuanya berkembang, pertanyaan berikutnya adalah seberapa cepat? Ternyata, kecepatan gerak berbeda untuk galaksi-galaksi yang berbeda. Kita melihat bahwa semakin dekat benda-benda itu dengan kita, semakin lambat benda-benda itu menjauh dari kita. Dan semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat galaksi itu tampak bergerak menjauh. Dan mereka terus bergerak. Misalnya, kita bisa mengatakan galaksi ini berjarak 100 megaparsec. Tapi karena galaksi-galaksi itu tidak benar-benar berada di satu tempat, itu berarti galaksi ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6.920 km per jam menjauhi kita. Jika jaraknya berlipat ganda, maka kecepatan galaksi juga berlipat ganda. Jadi sebagai contoh, jika sebuah galaksi berjarak 1 juta tahun cahaya, galaksi tersebut akan bergerak menjauhi kita dengan kecepatan sekitar 74.030 km per jam. 2 juta tahun cahaya jauhnya, 2 kali lipatnya. Sekarang sekitar 148.060 km per jam. 10 juta tahun cahaya, hampir 804.670 km per jam. Para ilmuwan menyebutnya hukum Hubble. Kecepatan sama dengan konstanta Hubble dikalikan dengan jarak. Dan konstanta Hubble adalah angka kecepatan ajaib yang terus kita tambahkan setiap kali kita bergerak 1 juta tahun cahaya lebih jauh. Jadi konstanta Hubble pada dasarnya adalah laju pemuaian yang terjadi. Tapi ada masalah. Masalah yang kelihatannya kecil pada awalnya. Tapi sebenarnya masalah itu menyembunyikan bencana besar. Ketika kita mengukur konstanta Hubble dengan menggunakan dua metode yang berbeda, entah kenapa kita mendapatkan hasil yang berbeda. Metode pertama adalah menghitungnya berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita saat ini, hari ini, bintang-bintang yang berbeda, galaksi-galaksi, cahaya, dan kecerlangannya. Pada bintang-bintang tertentu, kecerlangannya berubah dengan cara yang dapat diprediksi. Ledakan bintang besar seperti supernova bertindak seperti mercusuar kosmik. Kita tahu seberapa terang bintang itu seharusnya, dan berkat itu kita bisa menghitung jarak dan kecepatannya. Semuanya jelas dan sederhana, tapi kemudian para ilmuwan mencoba sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka sering menggunakan trik ini, mencari tahu bagaimana alam semesta awal berperilaku, lalu mensimulasikan semuanya dari awal.
Ini seperti membuat karakter dasar di Sims dan membiarkan mereka melakukan apapun, dengan harapan mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diprediksi dan tidak melakukan sesuatu yang liar. Kita bisa menebak seperti apa alam semesta awal karena kita masih bisa mendeteksi sisa-sisa cahaya redup Big Bang. Kita memiliki teleskop ultra presisi yang memungkinkan kita untuk menemukan cahaya purba, cahaya pertama dan jejak-jejak energi yang pertama kali lahir di alam semesta. Cahaya sisa pasca Big Bang ini secara harfiah memenuhi seluruh alam semesta. Hanya saja cahaya itu tersebar seperti fosil dinosaurus. Jadi kita mengambil fosil-fosil ini dan menciptakan kembali seluruh dinosaurus berdasarkan fosil-fosil tersebut. Dan ketika kita mengukur berapa konstanta Hubble yang seharusnya, berdasarkan bagaimana alam semesta kita bermula, kita mendapatkan angka yang berbeda. Awalnya tidak terdengar seperti masalah besar. Berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, setiap 3 juta tahun cahaya jauhnya, segala sesuatu bergerak lebih cepat sekitar 64 km per detik. Tapi, berdasarkan bagaimana alam semesta kita seharusnya berkembang, angkanya sekitar 72 km per detik. Secara harfiah, hanya 6,44 km atau lebih, bukan? Tapi dalam kosmologi ini adalah tanda bahaya. Bila kesalahan telah menyusut sedemikian rupa, sehingga sekarang ini bukan hanya situasi mungkin baik-baik saja, ini adalah ketegangan dalam pengukuran. Dan itulah yang disebut oleh para ilmuwan ketegangan Hubble. Ini adalah perbedaan yang serius antara dua pengukuran yang sangat presisi, berdasarkan metode yang sangat berbeda, dan keduanya tampak sama benarnya. Bayangkan jika kamu menggunakan 2 jam yang sangat presisi untuk mengecek seberapa cepat seorang atlet berlari dalam suatu jarak. Dan pada akhirnya, salah satu jam menunjukkan waktu 10 detik, sementara jam lainnya menunjukkan waktu 11 detik. Apa artinya itu? Itu menakutkan. Kedua angka itu seharusnya sama. Dan karena tidak sama, salah satu dari 3 hal ini pasti benar. Pertama, mungkin salah satu pengukurannya salah. Yang sangat tidak mungkin, karena kedua metode ini sangat dapat diandalkan. Kedua, mungkin ada sesuatu dalam interpretasi kita yang salah. Tapi itu juga tidak mungkin, karena banyak ilmuwan mendapatkan hasil yang sama dan setuju bahwa ketegangan itu nyata. Dan akhirnya pilihan yang paling menakutkan, seluruh model alam semesta kita kehilangan sesuatu. Itu sebabnya para ilmuwan panik, dan ternyata mereka punya alasan. Baru-baru ini sebuah tim peneliti baru dari Hawaii mengusulkan sesuatu yang liar. Bagaimana jika alam semesta berotasi sangat lambat? Jika benar demikian, itu akan sangat gila. Inilah alasannya. Pertama, jika alam semesta benar-benar berotasi, bahkan sangat lambat, itu berarti hukum fisika akan sedikit berbeda tergantung di mana kamu berada atau ke arah mana kamu melihat. Hal ini mematahkan salah satu gagasan kita yang paling sakral tentang fisika, bahwa ruang angkasa itu sama ke segala arah. Kedua, bisa jadi kita telah salah memahami seluruh sejarah kosmik. Mungkin kita tidak tahu seberapa cepat alam semesta mengembang, kapan alam semesta lahir, atau apa itu energi gelap. Itu akan menjadi bencana besar. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan dari semuanya, jika ia berputar, maka ia pasti berputar mengelilingi sesuatu, bukan? Jika ada sumbu atau rotasi kosmik, itu mungkin menunjukkan arah yang lebih disukai. Itu akan menjadi sesuatu seperti kosmik utara. Kita mengira bahwa tidak ada tempat yang istimewa di alam semesta, tapi mungkin kita salah. Mungkin memang ada tempat yang istimewa. Ini seperti mengetahui bahwa realitas itu sendiri telah dimiringkan sedikit selama ini, dan kita baru saja menyadarinya. Saat itu kita berada di tempat yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Entah kita akan menemukan fisika baru, atau mungkin sesuatu tentang energi gelap, atau kita akan menemukan kesalahan halus dalam salah satu pengukuran, atau siapa tahu mungkin sesuatu yang sama sekali tidak terduga akan muncul. Yang jelas, memecahkan misteri Hubble bisa merevolusi pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta, strukturnya, dan tempat kita di dalamnya.
Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat.
Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Massa planet ini sekitar 5,6 kali massa Bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita. Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari Bumi. Ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai Merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan.
Yang membuat GLIS 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, GLIS 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya.
Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya. Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama.
Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang Katai Putih. Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya kipu itu? Kipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur. Pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Kipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Kipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari. Meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Kipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut kipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Kipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik.
cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Sackwolf terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble. Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti Kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja, mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti Kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum Kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Dan itu masih merupakan monster yang luar biasa.
Tembok besar Sloan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Disebut tembok, tapi bukan tembok seperti yang kamu temukan di bumi. Tembok ini juga merupakan jaringan kosmik yang sangat luas yang terdiri dari ribuan galaksi dan gas yang dihubungkan oleh materi gelap. Apa yang membuat Kipu dan tembok besar Sloan begitu mengejutkan adalah karena keduanya tampak terlalu besar untuk ada. Menurut model Lambda CDM, struktur sebesar itu seharusnya tidak umum, terutama pada saat terbentuk. Bagaimana raksasa-raksasa ini bisa terbentuk begitu cepat di alam semesta yang seharusnya bertumbuh, mengembang dan merapikan diri dari waktu ke waktu? Dan jika kita terus menemukan lebih banyak lagi, itu akan menjadi sangat gila. Itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dalam cara dunia kita dibangun. Itu semua adalah bagian dari perjalanan Kopernikus kita yang gila. Serangkaian penemuan yang panjang di mana kita terus dibuat rendah hati oleh alam semesta. Setiap kali kita menemukan sesuatu seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Pertama, kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Kemudian kita menemukan bahwa tata surya hanyalah satu titik di sebuah galaksi. Sekarang, bahkan supergugus galaksi yang kita yakini sebagai yang terbesar dikerdilkan oleh struktur-struktur seperti Kipu dan tembok besar Sloan. Namun, struktur ini tidak akan bertahan selamanya. Kipu bersifat sementara. Selama miliaran tahun, gravitasi akan mengoyaknya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian akan runtuh menjadi gugus yang lebih rapat, sementara yang lainnya akan melayang-layang. Saat ini, ia merupakan salah satu struktur terpenting di alam semesta. Struktur ini membentuk bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Ia membelokkan cahaya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara harfiah, ia mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku. Suhunya sangat rendah, sehingga gak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun,
para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794d. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794d membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794d ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794d hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794d, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang
yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katanya merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya, sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Perhatian, peringatan darurat. Ini bukan latihan. Bima Sakti sedang terbakar. Saya ulangi, Bima Sakti terbakar. Protokol evakuasi diaktifkan. Semua bentuk kehidupan di bumi harus segera dipindahkan ke galaksi Andromeda. Saya ulangi. Tunggu, ada kebakaran di galaksi kita. Ini soal gas super panas yang mengelilingi Bima Sakti. Gas ini tidak hanya super panas, tapi juga sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Tapi, apa yang memanaskan gas ini dan menjaganya tetap begitu? Bima Sakti menyimpan gas jauh lebih banyak daripada bintang. Gas ini penting untuk membentuk bintang baru. Selama miliaran tahun, cadangan gas raksasa ini memungkinkan galaksi terus menghasilkan bintang. Tapi gas ini sangat tipis dan tersebar, sehingga hampir mustahil diamati langsung. Ini menyulitkan ilmuwan untuk mengetahui jumlah sebenarnya gas di Bima Sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, peneliti akhirnya memastikan galaksi kita dikelilingi bola gas panas yang sangat besar. Awan gas ini membentang hingga 700.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan mencapai suhu jutaan derajat.
Awalnya ilmuwan mengira suhu ekstrem gas ini karena gravitasi Bima Sakti. Mereka yakin gravitasi membuat gas berputar, mencegahnya jatuh ke dalam, dan memanaskannya selama proses itu. Tapi baru-baru ini, ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada lapisan gas kedua yang bahkan lebih panas. Gimana kita menemukan gas bersuhu sekitar 10 juta derajat Celcius ini? Sinar X redup dari segala arah di langit mengungkap keberadaannya. Gas ini juga terdeteksi saat menyerap cahaya dari kuasar jauh, yaitu objek terang di luar galaksi kita. Tidak heran, ilmuwan mulai mencari sumber panas yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Mereka segera menemukan 2 jenis gas, yakni gas pemancar sinar X dan gas penyerap, berasal dari wilayah berbeda di galaksi. Gas pemancar sinar X tampaknya dihasilkan oleh wilayah menggembung di sekitar cakram bintang Bima Sakti. Wilayah ini adalah hasil langsung dari pembentukan bintang yang masih berlangsung di galaksi. Bintang-bintang raksasa di wilayah ini akhirnya meledak sebagai supernova, melepaskan energi besar. Energi ini memanaskan gas di sekitarnya hingga suhu ekstrem. Gas yang dipanaskan supernova menjadi turbulen, bergerak kacau. Sebagian meloloskan diri ke ruang antar galaksi, sebagian mendingin dan jatuh kembali ke cakram. Siklus pemanasan, pendinginan, dan pergerakan ini membuat lapisan gas panas terlihat dalam sinar X. Gas penyerap diperkaya dengan elemen seperti sulfur, magnesium, dan neon. Elemen ini tercipta di dalam bintang masif melalui reaksi nuklir dan terlepas ke antariksa saat ledakan supernova. Bintang pelarian yang terlempar dari cakram Bima Sakti juga berkontribusi saat meledak sebagai supernova. Mereka menciptakan kantong gas kaya elemen di atas cakram galaksi. Gas pemancar sinar X membentuk lapisan bercahaya di sekitar cakram Bima Sakti. Lapisan ini tak pernah hilang karena pembentukan bintang dan aktivitas supernova di galaksi. Bersama proses ini menjelaskan sinyal penyerapan dan pancaran yang diamati astronom, pembentukan bintang, ledakan supernova, dan pergerakan gas bekerja sama membentuk Bima Sakti. Gas panas tidak hanya mengatur pembentukan bintang, tapi juga mendistribusikan material dari dalam bintang. Elemen yang dihasilkan di inti bintang disebarkan ke seluruh galaksi oleh supernova menjadi bahan dasar bagi generasi bintang berikutnya. Tim peneliti berencana terus mengamati gas pada panjang gelombang cahaya lain. Ini bisa memberi lebih banyak informasi tentang perilaku dan komposisi gas. Dengan memahami dinamika gas ini, kita kemungkinan akan belajar lebih banyak tentang bagaimana galaksi seperti Bima Sakti berevolusi seiring waktu. Kita semua perlu data yang bisa dikumpulkan, lagi pula kita belum tahu bentuk sebenarnya galaksi kita. Penemuan terbaru ungkap Bima Sakti bukan cakram datar seperti yang dipikirkan sebelumnya. Bukan, ia memiliki struktur melengkung dan yang paling gila, materi gelap mungkin penyebab deformasi ini. Konfirmasi pertama bahwa Bima Sakti bukan cakram datar sempurna datang dari pengamatan pesawat ruang angkasa Gaia. Gaia memetakan posisi dan gerakan lebih dari 1 miliar bintang, menunjukkan Bima Sakti membentang lebih jauh dari perkiraan awal. Di tepiannya, cakram galaksi memiliki struktur bergelombang dan melengkung dengan deformasi serius di pinggir luar. Apa penyebab lengkungan ini? Deformasi ini mungkin akibat tabrakan galaksi kuno seperti tabrakan Bima Sakti dengan galaksi kerdil Sagittarius sekitar 6 miliar tahun lalu. Tapi studi baru menunjukkan lengkungan ini bisa disebabkan oleh halo materi gelap yang miring mengelilingi galaksi kita. Halo materi gelap adalah struktur tak terlihat namun masif yang mengelilingi sebagian besar galaksi, termasuk Bima Sakti. Halo ini menyimpan sebagian besar massa galaksi dan memiliki pengaruh gravitasi kuat pada struktur galaksi. Jika halo materi gelap miring relatif terhadap bidang galaksi, efek gravitasinya bisa mendistorsi galaksi seiring waktu. Untuk memverifikasi teori ini, peneliti menggunakan data dari simulasi komputer sangat rinci yang memodelkan evolusi galaksi dengan tambahan materi gelap dan interaksi antara materi dan medan magnet.
Analisis menunjukkan wilayah dalam halo materi gelap bisa miring signifikan terhadap bidang galaksi. Kemiringan ini mungkin akibat tabrakan galaksi atau pertemuan dekat dengan galaksi lain. Halo yang miring ini bisa tetap begitu selama miliaran tahun, cukup lama untuk melengkungkan cakram galaksi. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang unik. Astronom telah mengamati bidang melengkung di galaksi lain juga. Bahkan hampir setengah dari semua galaksi spiral di alam semesta memiliki cakram yang melengkung. Jadi halo materi gelap yang miring dan efek gravitasinya mungkin berperan besar dalam membentuk galaksi seiring waktu. Sementara kita mencari jawaban, Bima Sakti terus bersinar terang, tapi listrik antariksa apa yang menjaga cahayanya? Apa yang memicu pembentukan bintang? Lagi pula, sekitar satu bintang seukuran matahari lahir setiap tahun di galaksi dan itu butuh banyak bahan bakar. Pembentukan bintang memerlukan hidrogen, elemen paling melimpah di alam semesta. Tapi itu seharusnya sudah habis sejak lama, kecuali ada sumber pengisian ulang. Sumbernya mungkin awan hidrogen cepat yang jatuh ke cakram galaksi. Hidrogen yang memicu Bima Sakti terionisasi sulit dideteksi. Berbeda dengan hidrogen atomik yang memancarkan cahaya, hidrogen terionisasi tidak. Ia menyerap cahaya sehingga hanya terlihat saat melintas di depan sumber latar yang terang. Sebelumnya, astronom menggunakan kuasar, objek antariksa jauh yang sangat terang, sebagai latar untuk mendeteksi awan gas ini. Sayangnya dalam kasus ini, sulit menentukan seberapa jauh awan itu. Bisa berada di mana saja antara Bima Sakti dan kuasar yang berjarak miliaran tahun cahaya. Untuk menentukan lokasi awan gas, astronom menggunakan spektrograf asal kosmik di teleskop antariksa Hubble. Mereka mengamati 27 bintang dalam jarak 10.000 tahun cahaya dari cakram Bima Sakti. Analisis cahaya bintang menunjukkan sekitar setengahnya tertutup oleh awan gas. Artinya, awan gas ini cukup dekat untuk langsung memasok cakram Bima Sakti. Peneliti menghitung awan gas ini memiliki massa total setara 110 juta matahari. Cadangan hidrogen yang sangat besar ini lebih dari cukup untuk mendukung pembentukan bintang di Bima Sakti. Dari mana asal awan-awan itu? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Ada dua kemungkinan utama. Awan tersebut mungkin terdiri dari hidrogen yang terbentuk tidak lama setelah Big Bang, gas purba. Struktur ini bisa saja berada di luar galaksi selama miliaran tahun, baru-baru ini tertarik oleh gravitasi Bima Sakti. Atau awan itu mungkin berasal dari material yang terlontar dari Bima Sakti sendiri. Saat bintang meledak sebagai supernova, mereka mendorong gas keluar. Seiring waktu, material ini mendingin dan kembali ke cakram galaksi membentuk awan. Asal-usul awan hanya dapat diketahui setelah mempelajari komposisi kimianya. Gas dari bintang yang meledak mengandung elemen lebih berat, sedangkan gas purba pasca Big Bang hampir sepenuhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Teleskop ultraviolet di masa depan dapat memberikan pengukuran detail yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan.
Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil. Yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Muhahaha.
Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada foto teleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita pada tanggal 24 September 2182. Apakah itu buruk? Sebagai gambaran, Bennu lebih tinggi dari Empire State Building. Jika menabrak bumi, Bennu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Jumlah yang sangat besar sehingga tidak ada satupun benda di bumi yang bisa menghasilkannya. Para ilmuwan NASA secara khusus mengkhawatirkan kemungkinan kecil bahwa Bennu bisa melewati lubang kecil gravitasi saat melintas di abad ke-22. Lubang kunci ini adalah sebuah wilayah di ruang angkasa yang bisa mengarahkan asteroid ke jalur yang membawanya langsung ke bumi. Bennu melihat bumi setiap 6 tahun sekali dan sudah 3 kali berpapasan dekat dengan kita, pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peluang Bennu untuk menabrak bumi pada tahun 2182 adalah sekitar 1:2700. Lebih dari 5 kali lebih besar daripada peluang tersambar petir. Meskipun kemungkinan tabrakan Bennu dengan bumi saat ini sangat kecil, batu angkasa ini masih diklasifikasikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena mungkin saja ia akan datang dalam jarak 7,48 juta kilometer ke bumi. Asteroid ini adalah batu angkasa lain yang perlu kita perhatikan. Asteroid ini merupakan objek dekat bumi yang berukuran sekitar 335 meter dan ditemukan pada tahun 2004. Awalnya, asteroid ini dianggap sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah dideteksi. Apopis dengan cepat menarik perhatian karena para ahli meyakini bahwa ia dapat menjadi ancaman serius bagi bumi karena jaraknya yang dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Namun, setelah mempelajari orbitnya lebih lanjut, para astronom menetapkan bahwa tidak ada risiko tabrakan setidaknya selama 1 abad. Nah, kita semua bisa bernapas lega sekarang, bukan?
Wah, lihat nih, astronom baru-baru ini menemukan bintang neutron alias bintang mati yang berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu 716 kali per detik. Ini menjadikannya salah satu bintang berputar tercepat yang pernah ditemukan di alam semesta. Bukan hanya itu, permukaannya terus-menerus meletus dengan ledakan super kuat, nyaris tanpa henti. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam misteri bintang neutron ini, yuk kita cari tahu apa sebenarnya bintang ini. Bintang neutron lahir dari sisa-sisa bintang raksasa yang masanya setidaknya 8 kali matahari. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar nuklir, mereka tidak berdaya melawan gaya gravitasi yang menarik materi mereka ke dalam. Akibatnya inti bintang runtuh dan memicu ledakan supernova yang melontarkan lapisan terluar bintang. Yang tersisa adalah inti yang sangat padat, yaitu bintang neutron. Sisa-sisa bintang ini sangat kecil, biasanya hanya lebar 19 km. Tapi bintang-bintang ini menyimpan massa yang lebih besar dari matahari. Kepadatan bintang neutron juga bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, massa 2 matahari dipadatkan menjadi bola seukuran kota. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki berat sekitar 10 juta ton. Itu setara dengan gabungan berat 85.000 paus biru. Kepadatan yang luar biasa inilah yang bikin bintang neutron punya medan gravitasi yang super kuat. Ketika materi jatuh ke bintang neutron, materi tersebut berakselerasi hingga kecepatan jutaan mil per jam sebelum membentur permukaan. Energi yang dilepaskan dari benturan tersebut benar-benar spektakuler. Meskipun namanya bintang neutron, di dalamnya ada proton juga. Biasanya proton saling menjauh karena muatan positifnya yang sama, tapi pada bintang neutron, gravitasi yang sangat kuat itu memaksa mereka saling mendekat sedemikian rupa sehingga gaya nuklir kuat mendominasi. Gaya ini lalu menarik proton menuju neutron, menyatukan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan. Di dalam bintang makin dalam makin aneh. Dekat permukaan, neutron menggumpal menjadi gumpalan seperti nyoki neutron. Agak lebih dalam, gumpalan-gumpalan ini nyambung jadi rantai panjang, membentuk apa yang ilmuwan sebut lapisan spaghetti. Jadi lapar nih. Pada tekanan yang jauh lebih besar, rantai spaghetti ini bergabung berdampingan menciptakan lembaran datar seperti lasanya neutron. Terus masuk lebih dalam lagi, dan lasanya akhirnya terurai menjadi massa yang seragam. Tapi strukturnya tetap nggak mulus nih. Ada celah, rongga berbentuk tabung panjang yang mirip banget pasta penny. Jadi di dalam bintang neutron ada lapisan gnocchi, spaghetti, lasanya, dan penny. Setiap lapisan ini adalah manifestasi dari hukum fisika yang mencengangkan di bawah tekanan maha dahsyat. Oke, siang ini udah pasti makan masakan Italia deh. Nah, bintang neutron yang baru ditemukan ini adalah bagian dari sistem biner yang ada di gugus bintang padat. Gugus ini terletak di dekat pusat galaksi Bima Sakti, sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di arah rasi bintang Sagittarius. Putaran bintang ini gila banget. Kalau kita ambil periode bukan 1 detik, tapi 1 menit, ini bakal lebih dari 42.000 rotasi per menit. Bintang baru ini bersaing ketat dengan bintang neutron lain yang berputar dengan kecepatan yang sama persis. Tingkat rotasi ekstrem seperti ini jarang banget dan bikin bintang-bintang ini jadi penyimpangan kosmik dalam hal perilaku dan sifat. Bentar, kita wajib menyebutkan pasangan biner bintang neutron ini, yaitu Katai Putih, sisa bintang yang ukurannya mirip matahari. Katai Putih ini juga cepat mengorbit bintang neutron hanya dalam waktu 11 menit. Artinya pasangan ini adalah sistem biner dengan periode orbit terpendek yang pernah tercatat. Bayangkan, bintang melesat mengelilingi pasangannya lebih cepat dari waktu untuk membuat secangkir kopi. Iya, kecepatan kayak gitu yang sedang kita bahas. Orbit yang sangat rapat dan cepat ini menunjukkan betapa kuatnya gaya gravitasi di dalam sistem ini.
Kalian mungkin penasaran, apa sih yang bikin bintang neutron muter secepat itu? Itu namanya konservasi momentum sudut. Ketika bintang raksasa runtuh menjadi bintang neutron, ia menyusut secara drastis. Penyusutan yang sangat cepat ini memberikan dorongan instan pada putarannya. Seperti pemain seluncur es yang berputar semakin cepat ketika ia menarik lengannya ke dalam. Semakin kecil bintang neutronnya, semakin cepat pula putarannya yang menghasilkan laju rotasi yang ekstrem. Di sistem biner kayak gini, bintang neutron bisa mencapai laju rotasi yang lebih cepat lagi. Triknya adalah dengan mencuri materi dari bintang pasangannya. Proses ini disebut pencurian, bukan akresi. Materi yang dicuri membawa momentum sudut tersebut yang menambah kecepatan rotasi bintang neutron. Materi yang terakresi juga dapat menumpuk di permukaan bintang neutron yang pada akhirnya memicu ledakan termonuklir yang dahsyat. Ledakan ini melepaskan energi yang luar biasa besar, membuat bintang neutron bersinar sampai 100.000 kali lebih terang dari matahari untuk sementara waktu. Ini bikin astronom bisa mempelajari detail rumit dari lingkungan ekstrem ini. Instrumen sinar X NASA yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dikenal dengan nama Neutron Star Interior Composition Explorer atau yang lebih akrab dipanggil NICER mengamati 15 ledakan termonuklir di permukaan bintang neutron yang dimaksud antara tahun 2017 dan 2021. Salah satu ledakan itu nunjukin pola unik yang disebut osilasi ledakan termonuklir, yaitu tambalan kecerahan yang asimetris banget di lapisan permukaan pembakaran bintang neutron yang terakresi. Pola ini cocok dengan tingkat putaran bintang neutron dan mengonfirmasi kecepatan rotasi ekstremnya. Tunggu dulu, bagian paling kerennya baru mau mulai. Bintang neutron udah ekstrem, tapi ada yang lebih gila. Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet yang kuat banget, sampai 1000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini membedakannya dari bintang neutron lain. Mereka mampu mendistorsi atom-atom di objek-objek terdekat, sehingga membuat kehidupan mustahil untuk ada di sekitarnya. Kerapatan energi medan magnet magnetar sangat tinggi, bahkan 10.000 kali lebih besar daripada kerapatan massa timbal. Magnetar juga menghasilkan ledakan sinar X dan sinar gamma yang kuat banget sampai bisa sementara ngalahin kecerahan seluruh galaksi. Ledakan ini sering dipicu oleh gempa bintang, pergeseran keras di kerak magnetar yang disebabkan oleh medan magnetnya sendiri. Contohnya ledakan sinar gamma dari magnetar tahun 2004 saking kuatnya sampai mengganggu ionosfer bumi. Ledakan itu menghantam bumi dengan kekuatan yang dahsyat sehingga terdeteksi oleh sejumlah satelit Swift yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan sinar gamma dari seluruh alam semesta. Gak hanya mendeteksi ledakan itu, tapi juga dihantam oleh energi yang sangat besar sampai sensornya mengalami kelebihan beban. Padahal Swift gak menghadap langsung ke ledakannya loh. Energi yang sangat kuat itu mampu menembus pesawat ruang angkasa dan bikin kameranya kewalahan. Seandainya magnetar sedekat bulan dengan bumi, medan magnetnya akan mampu menghancurkan seluruh data kartu kredit di planet ini dengan cara menghapus bersih garis magnetiknya. Itulah tingkat kekuatan yang kita bahas di sini. Magnetar aktif banget, tapi relatif cuma sebentar. Medan magnet mereka yang kuat bakal melemah setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu mereka berhenti memancarkan sinar X dan sinar gamma yang kuat. Para astronom memperkirakan ada setidaknya 30 juta magnetar yang gak aktif di galaksi Bima Sakti saja. Relik kosmik yang sunyi ini tersebar di seluruh galaksi. Bintang neutron dan magnetar berfungsi sebagai laboratorium fisika ekstrem. Dengan demikian, astronom bisa memahami perilaku materi tertentu dalam kondisi yang gak akan pernah bisa ditiru di bumi. Kepadatan yang luar biasa dari objek-objek ini membantu para ilmuwan mengungkap apa yang terjadi ketika proton dan elektron dimampatkan untuk membentuk neutron. Hal ini menghasilkan keadaan materi yang gak ada di tempat lain di alam semesta. Ledakan dahsyat pada bintang neutron dan magnetar juga berperan penting dalam pembentukan elemen-elemen berat seperti emas dan platinum. Elemen-elemen ini kemudian tersebar di seluruh alam semesta melalui peristiwa penuh energi itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari planet dan bintang dan kita semua.
Oh ya, instrumenizer NASA sudah memainkan peran penting banget dalam mengungkap misteri bintang neutron. Kemampuannya mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi, bikin astronom bisa mempelajari putaran cepat bintang neutron yang tadi kita bahas dan ledakan termonuklir yang terjadi di permukaannya. Jadi, apa ada yang lebih keren dari itu?